yang dibentuk oleh antara A dan B adalah 8, kalau kita bulatkan 83 derajat. Ya, itu mengenai dot ya. Nah, ini kemudian saya bahas ulang lagi karena akan berkait dengan pembahasan kita hari ini mengenai hasil kali silang ya. Nah, hasil kali silang ini, nah, di sini untuk karena kalau kita berbicara 3 dimensi kan untuk akan melihat dia itu kenapa sih perkalian silang? Ya, perkalian silang sering digunakan kalau bentuk itu memang nanti dia mulai R3. Jadi kalau R3 itu nanti akan melibatkan hasil kali silang. Karena misalnya ditanyakan vektor yang tegak lurus terhadap satu bidang. Kalau kita bicara 3 dimensi kan berarti ada bidang yang 2 dimensi. Nah, di sini kita mau lihat vektor yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Jadi kalau kita bicara 2 dimensi kan bicaranya 2 vektor ini aja nih. Misalnya vektor A, vektor B. Nah, tapi kalau kita bicara 3 dimensi, hasil kali silang itu akan selalu berbicara ke bentuk satu vektor yang tegak lurus terhadap satu bidang. Ya, nah di sini, nah untuk kita bisa melihat ini tuh kalau misalnya A-nya vektor A-nya ke sini, vektor B-nya ke sini, nah, bagaimana di sini ya? Nah, bagaimana di sini untuk vektor C-nya kita bisa menggunakan aturan tangan kanan ya, seperti Anda lihat di sini ya, aturan tangan kanan di sini. Nah, di sini ini A, ini B ya. Nah, dia arahnya itu ke sini ya. Berarti ini B-nya, ini A-nya. Nah, ini sesuai. Jadi ini tangannya itu A-nya, ini B-nya di sini. Nah, karena sini maka C-nya yang jempolnya maka ke atas. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kebalikannya berarti apa? Kebalikannya berarti jempolnya ke bawah. Berarti nanti vektor C-nya ke bawah. Jadi kalau di sini ini A kali B, karena di sini A hasil kali silang dan B. Jadi sering sebutnya kalau hasil kali silang ini cross. Kalau tadi titik itu dot ya, A dot B. Tapi kalau di sini A cross B. Nah, kalau A cross B berarti dia dari A bergerak ke B. Maka C-nya adalah ke atas. Tapi kalau kebalikannya B di sini, A sini berarti dia bergerak ke sini. Nah, berarti kan kalau di sini tadi A-nya adalah yang kanannya, di sini B-nya ini adalah yang pergelangannya. Maka di sini jadi kebalikannya. Ya, jadi kebalikannya sehingga B cross A maka C-nya jadi ke bawah. Ya ini. Nah, ini aturan tangan kanan untuk menentukan tegak lurusnya terhadap bidang itu akan bergantung kepada perkalian cross silangnya, apakah A B atau B ke A gitu ya. Jadi kalau geraknya dia ke sini maka ke atas, tapi kalau geraknya dia ke sini ya. Nah, ini kalau ini kan berarti perlawanan jarum jam, kalau ini searah jarum jam ya ke bawah. Nah, ini kalau tadi dot itu seperti tadi yang dot itu seperti ini ya, coba ini. Nah, dot itu seperti ini ya. Ini dot. Nah, di sini kalau yang ini seperti hampir sama gitu ya. Nah, tapi ini di sini berbeda ya. Tadi kalau dot tuh di sini ya. Nah, ini sudutnya ini di sini. Ya, kalau dot. Nah, kalau kali silang itu di sini ya. Nah, di sini ini vektor A, ini vektor B-nya. Ya, vektor B-nya. Nah, vektor B ini sudutnya, maka A sin-nya itu yang ini. Ya, A sin alfa itu yang ini, kemudian B sin alfa itu yang ini. Tinggi ini. Ya, jadi kalau B sin alfa ini ya, ini B-nya karena vektor B-nya di sini, maka B sin alfa-nya yang ini. Nah, di sini vektor A, jadi ini di hadapannya. Ya. Di hadapannya kalau sin itu sin itu di hadapannya. Nah, kalau cross ini adalah dia sin. Ya, jadi A cross B adalah AB sin alfa. Jadi kalau tadi dot A dot B AB cos alfa. Kalau ini A sin AB sin alfa. Nah, ini nanti juga apa namanya? Di sini juga akan berbeda dalam perkalian vektornya di sini. Ya, vektornya ini agak lebih panjang gitu ya. Di sini kita melibatkan determinan ya. Kita belum bahas, tapi di sini kita bahas ya. Coba kita bahas sedikit. Nah, ini sifat-sifatnya ya. Pada perkalian silang tidak berlaku sifat komutatif. A cross B tidak sama dengan B cross A. Ya, tidak sama. Pada perkalian silang berlaku sifat anti komutatif, yaitu A cross B sama dengan min B cross A. Nah, jadi di min, jadi menjadi sifat anti komutatif. Kalau ini komutatif artinya dibolak-balik sama. Jika kedua vektor AB saling tegak lurus, alfa 90 derajat, ya, maka di sini
A cross B sama dengan AB. Ya, karena sin 90 derajat adalah 1. Jika kedua vektor AB searah, ya searah, ya, maka alfanya adalah 0 derajat. Maka di sini AB-nya sama dengan 0. Nah, jika kedua vektor A dan B-nya berlawanan arah, nah, A cross B-nya adalah sama dengan 0 juga, karena sin 80 derajat adalah 0. Nah, sekarang bagaimana untuk perkalian di vektornya? Nah, perkalian di vektornya, nah ini sebenarnya agak lebih panjang sedikit ya. Nah, coba saya mungkin bisa supaya lebih mudah. Nah, kita punya, ya, jadi kita selalu berbicara 3 dimensi di sini ya, yang cross di sini. Nah, tapi nanti hitungannya dibuat bisa 2 pendekatan, bisa kalau di teks ini dengan 2 dimensi ya. Jadi saya coba kembali ke sini, kembali ke sini ya. Di textbook yang ada, ya sudah dibagikan ke Anda. Nah, jadi di bidang R3 ya, seringkali diminta sebuah vektor yang tegak lurus pada 2 buah vektor yang lain. Ya, di bidang R3 itu. Ya. R3 3 dimensi. Untuk itu definisikan hasil kali silang berikut ini ya. Nah, di sini misalnya U1, U2, U3, V, V1, V2, V3. Hasil kali silang antara U dan UV, nah seperti nanti kita di sini ada IJK di sini ya. Jadi kalau di dot tadi itu kan hasil dari perkalian itu akan langsung membentuk satu nilai. Tapi kalau di sini tidak langsung membentuk satu nilai, tapi nilainya sesuai masing-masing vektornya ya, masing-masing vektornya ya. I itu berarti vektor di X, ini di Y, ini di Z. Nah, kita bentuk begini, U1, U2, U3, V1, V2, V3. Ini IJK. Nah, di sini masing-masing dibuat di sini untuk mengalihkan ini adalah kita hitung determinannya. Nah, determinannya di sini adalah U2, U3, jadi di U2, U3, kemudian V2, V3. Ya, ambilkan di sini, koma. Nah, jadi menghasilkan 3 ini ya, koma. Hasil dari perkalian di sini ada, ini maksudnya koma, berarti ini dikalikan. Nah, kemudian koma, U1, ya, U1, U3, koma, V1, V3. Nah, kali minus di sini. Jadi hasil di sini kali minus, ya. Kemudian koma, U1, U2, V1, V2. Ya. Nah, kita lihat sih ya, nah, di sini kita lihat contohnya di sini. Ya, U2, 3, min 1 ya, di sini misalnya U-nya, V-nya adalah min 4, 2, 8. Nah, tentukan U cross V dan V cross U. Ya, nah ini kita bentuk seperti ini, IJK 2, 3, min 1, min 4, 2, 8. Nah, ini langsung hasilnya ya. Nah, ini coba saya sudah buatkan Excel-nya, supaya nanti lebih terlihat prosesnya. Saudara ya. Nah, ini. Oh, sebenarnya ini, yang ini ya. Oke. Ya, jadi di sini, nah, tadi soal tadi ya, U2, 3, min 1, ini min 2, min 4, 2, 8. Tentukan O cross V dan V cross U. Ya. Nah, ini kan dapat langsung 26, min 26I, min 12J, plus 16K. Ya. Nah, mungkin ini dapat dari mana gitu ya. Nah, ini sebenarnya dapat dari sini nih. Ya. Dibuat seperti ini. Nah, ini saya coba buat Excel-nya. Ya, tadi perbesar ya, biar terlihat. Nah, jadi masing-masing ini saya ambil di sini, ya. Ya, di sini kan Anda lihat adalah U2, U3, V2, V3, berarti yang diambil di sini. Maka ya di sini juga saya ambil di sini 3 min 1, 2, 8. Nah, di sini kita kalikan silang nih. 3 kali 8 dikurangi 2 kali min 1. 3 kali 8 adalah 24. 24 dikurangin 2 kali min 1. 2 kali min 1 kan min 2. Nah, tapi kan dikurangin. Berarti kalau min dengan min jadi plus. Ya. Maka hasilnya 26. Jadi 24. Ya. 3 kali 8, 24. Yang ini. Di sini
2 kali min 1, min 2. Nah, 24 dikurangin min 2, hasilnya 26. Nah, jadi 26 ini dapat dari sini. Ya. Kemudian berikutnya diambil yang di sini. 2 min 1, min 48. 2 min 1, min 48. Di sini berarti 2 kali 8, 16. Min 4 kali min 1, 4. 16 kurang 4, berarti 12. Nah, 12 berarti yang C-nya. Ya. Nah, tadi minus ini. Ya, tadi kan di atas di sini adalah ini minus. Ya, koma minus. Koma minus ya. Nah, maka di sini jadi hasilnya 12 terus jadi minus 12C. Kemudian yang ini 16 berarti kita ambil sini 2, 3 minus 4 2. Ya. Nah, di sini berarti 2 kali 2 4 minus 4 kali 3 minus 12 ya. 4 kurangi 12 berarti 4 tambah 12 berarti jadi 16. Maka hasil silang dari U cross V adalah 26 min 12 16. Nah, ini. Jadi kalau di cross tetap bentuknya seperti vektor, tapi kalau di dot dia bentuknya menjadi satu nilai skalar. Ya, maksudnya nilai skalar sini tidak ada vektor, tidak ada arah sumbunya lagi. Nah, di sini tetap ada ya. Ini arah yang di yang X, ini yang Y, ini yang Z. Kalau di sini tulisnya I, J, K. Ini yang U cross V ya. Begitu sama nanti V cross U ya, V cross U berarti di sini min 4 28 berarti kalau yang ini kan yang U-nya di atas nih. Sekarang yang U-nya di bawah. U-nya di bawah ya. Minus 4 28, 23 min 1 dengan cara yang sama. Nanti dapat nilainya di sini minus 26. Kemudian di sini dapat minus 12. Nah, minus 12 kali minus jadi plus 12. Ini minus 16. Sehingga hasilnya 2 minus 26, 12 sama minus 16. Ya. Anda lihat hasil tidak sama. Ya, tapi kalau diminuskan ini akhirnya sama. Makanya tadi anti komutatif ya. Ini kan 26 minus 12 16. Ini juga minus 26 12 tapi minus 11. Nah, beda ya. Nah, di sini kalau ini kita negatifkan jadi sama. Ini kita negatifkan jadi sama 26, ini jadi minus 12, ini jadi 16. Ya, jadi berlaku yang tadi itu hukum anti komutatif. Ya, yang ini. Oke. Nah, mungkin kalau cara itu agak panjang. Nah, bisa digunakan strategi seperti ini. Dibentuk seperti ini aja. Ya, jadi ada A cross B-nya, ada tambahkan di sini 2 tambahan. Ya, ya di sini IJ ambil yang AX-nya taruh di sini, Y-nya taruh di sini, kemudian B-nya, BX-nya taruh sini, B-nya taruh sini. Nah, ini tambah IJ-nya. Nah, nanti ini dikalikan. Ini dikalikan, I dikali ini, kali ini. Ya. Kemudian, nanti berarti I dengan I. Kalau I dengan I, berarti I yang I, yaitu yang ini. Jangan yang ini ya. I yang ini. Jadi AE kali BZ dikurangi BY kali AZ. I. Ya, jadi ini maksudnya ini plus, yang ini nanti dikurangin ini. Nah, dapatlah yang di atasnya. Nah, nanti kita lihat ya, ada contoh soalnya. Oke, ini vektor. Oke, tadi sudah ya. Nah, vektor di sini, ini contoh soal, hampir sama saja. Ya. A cross B, nanti dapat hasil seperti ini. Nah, kalau mau itu sudutnya dibentuk, berarti prosesnya mirip dengan tadi, yang tadi sudah kita bahas ya, cos theta itu tadi. Tapi di sini bedanya jadi sin theta. Jadi kita harus hitung A cross B-nya dulu, terus dimutlakan, ya dimutlakan berarti dikuadratkan masing-masing lalu diakarkan. Kemudian A cross B-nya juga kita hitung. Ya. AB-nya jadi A cross B-nya dimutlakan ya karena dia bentuknya masih vektor harus dimutlakan. Kemudian AB-nya kita hitung di dot dikatakan langsung satu skalar sehingga nanti akan bisa didapatkan ya A cross B-nya adalah akar 6, kemudian AB-nya adalah akar 42 sin alfa. Nah, sehingga akar 6 dibagi akar 42 dapatlah sudutnya. Ya. Kemudian misalnya kita ingin menghitung luas segitiga. Jadi hanya diketahui titik-titik vektornya, terus kita arah vektornya, terus kita ingin menghitung luas dari satu segitiga. Nah, misalnya seperti ini. Ada sudut P 23 min 1 ya.
Nah, ini P23 min 1, 422 dan 021. Oke ya, ini agak panjang sedikit ya. Nah, kondisi yang mungkin dari segitiga digambarkan seperti ini ya. Di sini P3021, P2-nya 422, P1-nya 23 min 1. Segitiga yang dicari adalah segitiga yang diarsir. Nah, ini segitiga ini kita cari. Kita mau hitung luasnya. Nah, kita ingat segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Ya. Nah, kita lihat segitiga tersebut merupakan setengah dari jajar genjang dibentuk oleh vektor P1, P2, ya, P3, P1, ya, di sini P3, P1. Jadi segitiga ini dibentuk oleh vektor P3, P1 dan P3, P2. Untuk mendapatkannya di sini, nah ini mungkin P3, P1 dapat di sini 2, 1, minus 2. Nah ini dapat dari mana ya? Nah ini di sini seperti ini. Ini yang sudah pernah kita bahas ya, di sini pernah kita bahas. Ya, di sini vektor di sini, jadi hasil perkalian, tapi dia masih membentuk vektor, hasil perkalian tapi masih membentuk vektor ya. Jadi antara vektor ini kita gabungkan ya, tetap jadi satu bentuk vektor ya. Ini P1, P2, P3 ya. Ini misalnya di sini saya buat di sini 2, 3, P1, ini 4, 2, 2, P3-nya 0, 2, 1. Nah, di sini P1, P2 berarti P1 dan P2. Berarti di sini kalau P1, P2 berarti P2 berarti X2 dikurangin X1. Koma, Y2 kurangi Y1, koma, Z2 kurangi Z1. Ya. Nah, ini masing-masing sehingga nanti akan didapat yang P1, P2, yang di sini yang kalau di sini sebentar, bukan P1, P2 ya. Ini contoh ya, ini contohnya, contoh persamaannya di sini. Nah, ya di sini itu tadi adalah P3, P1, P3, P2. Berarti kalau P3, P1, berarti P1, P3, berarti kan P3, ini P1. Nah, berarti 2 dikurangi 0. 2 kurangi 0, makanya 2. Kemudian 3 kurangi 2, 1. Min 1 kurangi 1, berarti minus 2. Kemudian P3, P2 adalah 401. Ya. 401 ini dapat dari 2, berarti P3, P2 berarti 4 dikurangi 0, berarti 4. 2 kurangi 2 adalah 0, 2 kurangi 1 adalah 1. Kemudian kita cross di sini, kita cross di sini. Ya, jadi tadi vektor di sini ini udah dibentuk oleh vektor P3, P1 dan P3, P2 ya. Nah, sekarang vektor yang di sini adalah hasil dari P3, P2 ya, P3, P2 dan P3, P3, P2 maksudnya di sini P3, P2 dan P3, P1. Untuk yang di sini. Nah, untuk menghitung di sini kan berarti cross di sini. Nah, di sini cross di sini adalah berarti P3, P1 kali cross P3, P1 ya. Nah, dengan tadi masing-masing ya, masing-masing dikalikan ya. Nanti di sini dikalikan dengan menggunakan, nah ini saya coba di sini dengan tadi ya, dengan tadi kita sudah bahas di atas tadi, kita gunakan yang ini. Ya, kita gunakan yang ini seperti ini, sehingga nanti seperti ini. Di sini, ini kan P3, P2 adalah 401, maka di sini 401, bisa berbesar ya. P3, P2 adalah 401, dan P3, P1 adalah 212. Nah, kita tambahkan IJK, kita tambahkan di sini. Yang kita tambahkan di sini 42, J-nya 01 ya. Jadi kita gunakan yang ini. Nah, ini. Kita gunakan yang ini. Ya, AX di sini, PX, di sini AY, BY. Ya. Kita tambahkan I dan J. Nah, ini maksudnya ke bawah adalah yang panahnya ke bawah. Ya. Nah, ini saya. Nah, ini yang di sini sebenarnya. Ini yang I. Nah, ini yang J, ini yang K.
Ya. Nah, yang ke bawah berarti di sini I kali 0 kali 2, maka 0. Di sini yang I-nya. Kemudian yang J-nya adalah 1 kali 2, 2. Yang K-nya adalah 4 kali 1, 4. Nah, kemudian yang ke atasnya, berarti ini positif semua. Yang ke atasnya 2. Ya. Yang atasnya adalah di sini yang I-nya, kita letakkan yang I-nya. Yang I-nya biar sama, I-nya itu yang ini 1 kali 1, di sini 1, nah di sini min 1 ya kan dikurangin. Kemudian ini J-nya, nah J-nya ini adalah yang ini. Ya. 2 kali 4 ya, 2 kali 4. Ya, 2 kali 4. Berarti sini dapat 8. Ya, kemudian yang K-nya adalah 2 kali 0 kali K, maka 0 di sini, yang ke atasnya. Kemudian ini kita kurangin 0 kurangi 1, min 1. 2 kurangi 8 berarti 10. 2 kurangi 8 berarti 2 plus 8, 10. 4 kurangi 0 berarti 4. Nah, luas segitiga, nah, kita ketahui rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Ya, nah, berarti di sini kita hitung di sini adalah nilai dari besarannya masing-masing, ya besaran yang besaran dari P3, nah ini ya, setengah kali alas kali tinggi kita hitung P3 P2 kita hitung besarannya, P3 P1. Nah untuk besarannya pakai dot tadi, pakai dot, ya. Pakai dot. Nah nanti dapat nilainya ini. Ya, kemudian ini prosesnya maksudnya di sini bertahap ya. Ini dikuadratin dulu, 1 dikuadratin dulu, 10 kuadratin dulu dapat 100, 4 dikuadratin dulu dapat 16. Nah, berarti ini dijumlahkan 1 tambah 100 tambah 16 dapat 117. Kemudian akar 117, akar 117 adalah 10,82. Kemudian setengah kali 10,82 dapat 5,4. Nah, ini untuk, atau kalau di sini ini di textbook Anda di sini akarnya nggak dihilangkan, jadi setengah kali akar 117 satuan luas. Nah, inilah luasnya. Nah, jadi di sini penggunaannya di sini menggunakan cross, dengan kita mengetahui vektor-vektor ini kita juga bisa menghitung luas dari satu bidang dengan menggabungkan vektor yang cross sama vektor yang cross dan vektor yang di dot.